Gue juga nggak tahu kenapa perasaan gue aneh banget kayak gini, tapi gue mau jujur sama lo kalau gue udah bener-bener ngelupain Mirza. Ya, bagus dong, berarti lo udah move on kan? Ya, bagus lah. Gue minta maaf ya. Minta maaf? Minta maaf soal apa? Emang lo ada salah sama gue? Karena alasan gue udah bener-bener ngelupain Mirza karena gue ada perasaan sama lo. Lo sadar kan apa yang barusan lo omongin itu? Gue minta maaf, Van. Enggak ada yang perlu dimaafin. Ya, menurut gue salah aja punya perasaan ini ke lo. Apalagi lo udah punya istri juga. Kenapa baru sekarang sih, Sa? Lo ngomong kayak gini kenapa baru sekarang? Gue juga nggak tahu, Van. Gue juga nggak ngerti sama perasaan gue sendiri. Lo tahu kan, Sa, dari dulu perasaan gue ke lo itu kayak apa, Sa? Sampai gue mati-matian ngebuktiin cinta gue ke lo, Sa. Dan dulu gue buta sama cintanya Mirza. Terus sekarang lo baru sadar. Sampai sekarang lo belum bisa dapetin Mirza gitu. Gue minta maaf sama lo. Gue salah. Gue jatuh. Gue masih nyimpen perasaan ini tapi gue janji kok sama lo. Gue bakal hapus perasaan ini pelan-pelan. Gue nyesel, Van. Gue nyesel udah ngelakuin semua itu ke lo. Kalau dipikir-pikir gue bodoh sih. Lo kalau mau ngetawain gue boleh kok. Gue gak akan ngetawain lo, Sa. Tapi gue emang bodoh. Tapi gue tahu banget perasaan lo sekarang kayak apa, Sa. Karena gue tahu perasaan itu gak bisa dipaksain, Sa. Sampai kapanpun juga lu gak bisa atur lu itu jatuh cintanya sama siapa. Gak bisa lu atur. Gue salah, gue udah jatuh cinta sama. Tapi gue tahu banget perasaan lu, Sa. Masih mau gue kan? Enggak. Kenapa harus lepasin? Masih mau. Enggak, Sa. Kenapa? Gue gak akan pernah lepasin tangan lu lagi, Sa. Gue nggak ngerti. Terus maksud lo? Lu tahu kan, Sa, dari dulu gue tuh cinta sama lu, Sa. Tapi sayangnya lu gak pernah nganggap gue ada, Sa. Mati-matian ngebuktiin kalau gue tuh sayang sama lu, gue cinta sama lu, Sa. Maafin gue, perasaan gue salah banget. Gue bakal coba menghapus perasaan gue. Ya, lu pasti mau bilang kan, karena gue sekarang udah nikah. Gue udah punya Kesia sekarang. Dan gue udah punya Natasha. Gue sayang sama mereka berdua. Terus apa hubungannya sama gue? Biar lu tahu, Sa. Dari dulu sampai sekarang, Sa. Gue masih nyimpan perasaan sama lu, Sa.
sayang sama lu, Sa. Ini gak benar. Ini gak benar. Lepasin tangan gue. Ini gak benar. Raisa. Sa. Lepasin tangan gue, Van. Enggak. Kenapa emang? Kenapa harus dilepasin? Gue gak mau nyakitin perasaannya Keisha. Sa. Ini salah. Iya. Dari dulu gue tuh gak sempat mengutarakan perasaan gue sama lu, Sa. Apa? Ivan masih cinta sama Raisa. Dan Raisa juga cinta sama Ivan. Enggak mungkin. Dulu Raisa coba merusak rumah tangga Kak Mirza sama Sisi. Sekarang dia mau merusak rumah tangga gue sama Ivan. Ivan, kenapa sih kamu tuh jahat banget sama aku? Dulu Lala, sekarang Raisa. Aku tuh ngapain sih sampai kamu tega ngelakuin ini sama aku? Dari dulu gue tutupin perasaan gue sama lu. Ya, menurut gue sekarang saatnya gue buka di depan lu, Sa. Gue gak mau nyakitin Keisha, Van. Kenapa lo takut? Ya pastilah, Van. Gue ngehargain perasaan istri lo. Gue tahu gue salah. Tapi gue juga gak mau nyakitin perasaan Keisha, lo ngerti kan? Cantik. Gemesin banget sih kamu. Varian. Sorry, udah makan? Udah Pak, dia udah kenyang kok. Dan tadi juga udah saya mandiin. Ya, bagus lah. Varian, kenapa mukanya kok bete gitu sih? Pulang-pulang kerja nggak biasa-biasanya kayak gini. Saya tadi ada masalah di kantor. Masalah apa tuh Pak? Karyawan Bapak ada yang nggak benar kerjanya? No. Bukan itu. Ya, sebenarnya sih mungkin saya juga nggak bisa kasih solusi yang baik buat Bapak. Tapi kalau Bapak emang mau cerita, saya siap dengerin kok. Apa aku cerita aja ke Lala ya? Daripada aku pusing sendirian mikirin masalah ini. Sebenarnya saya tuh kesal dan marah dengan Mirza. Mirza? Ya, Emangnya dia ngapain? karena Mirza udah ngambil kepercayaan papa saya dari saya. Maksudnya gimana tuh Pak? Tadi papa bilang, papa bakal ngasih anak perusahaannya ke Mirza. Ya, saya nggak habis pikir papa bisa ngelakuin hal seperti itu. Ya tapi aneh juga ya. Kenapa perusahaan itu nggak dikasih ke Pak Rian aja? Karena kan Pak Rian anaknya. Nah itu, kamu bayangin Mirza itu bukan siapa-siapa. Dan saya yakin Mirza telah ngelakuin hal licik. Atau dia mungkin ngemanipulasi papa sehingga papa ngasih kepercayaan buat Mirza. Saya dianggap apa sama papa saya sendiri? Ini berita bagus. Aku bisa manfaatin situasi ini buat balas dendam sama Sisi. Ya, terus menurut kamu gimana? Ya gimana ya Pak, saya juga sebenarnya nggak terlalu ngerti soal perusahaan. Tapi kalau saya jadi Parian, saya juga pasti kesel dan kecewa banget ada orang yang udah mengambil kepercayaan papa saya sendiri. Tapi saya tetap nggak terima. Karena menurut saya, Mirza itu nggak pantas buat gantiin posisi saya. Sangat tidak pantas. Waduh, itu pasti Sisi yang udah datang jemput aku. Siapa itu? Pak, nggak usah. Itu kayaknya taksi online saya udah nyampe. Ya, memangnya mau kemana kamu? Aku nggak mau Parian ketemu sama Sisi dulu. Ini belum waktunya. Iya, saya mau pulang Pak. Saya mau pulang. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Ya sudah. Hati-hati kamu ya.
Bapak tahu aku ada di sini? Sampai ke ujung dunia pun, Bapak akan tetap mencari kamu. Ada apa Bapak nemuin aku di sini? Bapak mau bicara sama kamu. Aduh, enggak deh Pak. Udah, Lala tuh nggak mau berurusan lagi ya sama Bapak. Kenapa sampai harus dijemput coba? Bapak? Bapak tahu aku ada di sini? Sampai ke ujung dunia pun, Bapak akan tetap mencari kamu. Ada apa Bapak nemuin aku di sini? Bapak mau bicara sama kamu. Aduh, enggak deh Pak. Udah, Lala tuh nggak mau berurusan lagi ya sama Bapak. Kenapa sampai harus dijemput coba? Itu kan Lala sama Pak Dimas. Bentar. Kenapa tiba-tiba Lala berurusan lagi sama bapaknya? Aduh, Pak, apaan sih Pak? Apaan sih? Apaan sih? Aduh. Apa jangan-jangan emang selama ini mereka masih berhubungan? Tapi Lala bohong sama gue sama Mirza. Sini, Aduh, Bapak Sini. ini tarik kemana sih? udah sini kamu. Aduh, Sini. Pak, lepasin. Apaan sih Pak? Bapak minta kamu mengambil bayinya Sisi sekarang coba. Maksud Bapak apa? Bapak tahu kalau bayinya Sisi itu masih ada di sini di rumah Rian, ya kan? Bilang terus terang ngomong. Kenapa sih? Buat apa Bapak mau ngambil bayi itu? Bapak mau jual bayi itu, terus kemudian kita mendapatkan uang yang banyak. Kita bagi berdua. Enggak. Pokoknya enggak, Pak. Berani-beraninya kamu ngelawan Bapak? Bapaknya apa-apaan sih? Nampar-nampar segala. Udah ya, sekarang aku nggak mau lagi ikutin perintah Bapak. Kamu lagi ngegas perintah Bapak? Hah? Jangan-jangan kamu sekarang sudah berpihak kepada Sisi kamu. Iya, Pak. Anggap aja kayak gitu. Aku sekarang di pihaknya Sisi. Oh, begitu. Iya. Dulu kamu itu begitu bencinya sama Sisi dan berusaha untuk menghancurkan keluarganya Sisi. Karena sekarang jadi kamu membela dia. Kenapa? Aku punya rencana lain, Pak. Apa rencananya? Apa? Kasih tahu Bapak. Apa rencananya? Enggak. Aku nggak bakal kasih tahu Bapak. Ini udah jadi urusan aku ya. Jadi Bapak nggak usah ikut campur. Oh, kalau begitu kamu ingin berusaha menjual bayi itu terus kemudian kamu mendapatkan keuntungannya tidak berbagi dengan Bapak, ya kan? Begitu maksud kamu? Enggak, pokoknya urusan misi itu udah jadi urusan aku, bukan urusan Bapak. Jadi Bapak nggak usah ikut campur, karena aku punya cara aku sendiri buat balas dendam. Kamu apa? Enggak. Ambil. Enggak. Lepasin aku, Pak. Mending Bapak sekarang pergi aja dari sini ya. Udah pergi, nggak usah gangguin aku lagi. Jadi kamu mengusir Bapak? Iya. Udah sekarang mending Bapak pergi dari sini, karena Sisi bentar lagi datang dan aku nggak mau kita ketahuan lagi ngobrol kayak gini. Ya. Kenapa? Bapak mau kita ketangkep basah sama Sisi? Bapak akan mengambil bayinya Sisi secara diam-diam. Sekarang juga. Gue gak salah denger kan? Misi masih hidup. Jadi selama ini Lala udah bohongin gue. Lala sembunyi di balik kekerasan bapaknya supaya gue sama Mirza kasihan sama dia dan dia bisa ngerencanain semua rencana lecek ini. Gue harus perhitungan ke dia. Enggak, jangan-jangan. Kalau gue samperin mereka sekarang, takutnya Aksa bisa mereka ambil dari gue. Coba gue telepon Mirza dulu deh. Oke, kenapa? Kamu kenapa? Kak, udah. Kenapa, Ke? Cerita dulu sama kakak. Kesya. Halo, sayang. Kamu lagi di mana sekarang? Ini aku masih di kontrakan Ivan. Kenapa emangnya? Kok kamu kayak panik gitu sih? Kamu bisa kesini sekarang nggak? Kamu pasti bakalan nggak percaya sama aku. Karena tadi aku habis dengar dan ngeliat sesuatu yang
Aku pun juga nggak percaya. Apa? Kenapa sih? Tadi aku mau jemput si Lala ke tempat kerjanya. Terus tiba-tiba aku ngeliat Lala sama Pak Dimas. Mereka lagi ngobrol. Hah? Terus maksudnya, bukan lihat aja sih. Berarti dia masih kontak-kontakan sama bapaknya dong? Enggak, bukan masalahnya, bukan itu. Itu nggak penting. Terus apa? Aku tadi dengar pembicaraan mereka. Kalau ternyata anak kita masih hidup, Mirza. Sayang, kamu serius? Si, bentar, tenang. Kamu lagi nggak halu kan? Ini beneran? Ini beneran apa enggak nih? Tadi aku dengar sendiri. Lala ngomong kalau Missy itu masih hidup dan Missy itu selama ini ada di Rian. Iya, terus sekarang kamu di mana? Ini aku lagi di dekat rumahnya Rian. Aku mau kasih pelajaran ke dia, tau nggak? Aku mau samperin mereka ini. Kamu kesini sekarang ya? Iya. Aku bakal kesana sekarang. Kamu jangan ngelakuin apapun sebelum aku sampai ya. Yaudah, kamu cepetan kesini ya. Ini aku nggak jauh kok dari rumahnya si Rian. Iya, tunggu aku sayang. Kamu cepetan ya, aku takut mereka kabur nih. Aku harus langsung telepon polisi nih. Halo, selamat siang Pak. Pak, ini saya Mirza Pak. Yang kemarin sempat ada kasus tentang anak yang diduga meninggal. Ternyata itu bukan anak saya Pak. Ini anak saya masih hidup dan sekarang lokasinya dia ada di rumah di daerah Jalan Mawar. Pemilik rumahnya atas nama Rian. Nanti saya akan langsung share lo ke Bapak deh. Tapi saya minta tolong untuk Bapak atau rekan Bapak langsung datang sana ya Pak ya. Ya, makasih banyak Pak. Ini Keisha juga pasti lagi ada masalah nih sampai nangis kayak tadi. Cuma gimana ini sih? Jangan apa-apa ya, ntar gue tanya Keisha lagi deh. Enggak, Mbak. Enggak. Bapak udah nggak usah, ngapain sih? Nggak usah, Bapak. Udah berhenti, nggak usah. Yuk. Lala. Si, tolongin aku sih. Ini bapak aku mau gangguin aku lagi. Dia datang ke sini mau ganggu hidup aku lagi. Tolongin aku ya, Za, sih. Kamu kenapa nampar aku sih? Itu buat lo. Karena lo selama ini udah tega bohongin gue sama Mirza. Gue udah cukup berbaik hati ya sama lo. Tapi ternyata lo bohong. Selama ini Missy masih hidup dan dia tinggal di rumah Rian. Kenapa lo gak pernah bilang sama kita? Kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semua ini nggak kayak kelihatannya. Kan tenang dulu ya. Lo mau jelasin apa lagi? Mau jelasin kalau lo emang penipu dan bapak lo penjahat? Iya. Gak usah lo jelasin ke kita. Biar polisi aja ntar butuh penjelasan dari kalian. Polisi? Tolong jangan laporin aku ke polisi. Aku mohon, aku minta maaf. Aku nggak ngerti. Ini bukan salah aku. Ini nggak perlu. Polisi udah datang juga. Buat apa gue lapor? Pak. Tolong. Jangan bergerak. Ampun. Jangan tahan kita, tolong. Saya nggak salah apa-apa. Ada apa sih ribut-ribut di sini? Kenapa ada polisi depan rumah saya? Dan kenapa polisi itu justru menangkap Lala dan orang itu siapa? Silakan Pak. Pak, mereka ini yang udah menculik anak saya dan berbohong sama saya selama ini kalau anak saya udah meninggal. Berarti anak Pak Mirza dan Bu Sisi masih hidup? Masih Pak. Iya Pak. Di mana sekarang mereka? Ada di dalam rumah ini Pak. Hei, benar itu? Jawab! Saya nggak salah apa-apa, Pak. Bawa mereka. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan diapa-apain, Pak. Aku bisa jelasin semuanya sih. Pasin. Apa? Ternyata Suri anaknya Sisi sama Mirza. Kenapa kebetulan selalu terjadi dalam hidup saya? Enggak.
Mereka nggak boleh ngambil Suri dari saya. Dan saya nggak rela kalau harus berpisah dari Suri. Karena saya udah terlanjur sayang sama dia. Mirza, kamu itu terlalu bagus buat dapatin ini semua. Kamu udah ngerebut perusahaan papa saya. Dan kali ini saya nggak akan ngebiarin kamu menang gitu aja. Kamu harus ngerasa kecewa seperti apa yang saya rasain. Saya tahu apa yang harus saya lakuin sekarang. Mbak Suri, nggak boleh cengeng, anak cantik. Kenapa kamu harus jadi anaknya Mirza sama Sisi, sayang? Kamu itu anak ayah. Dan selamanya akan jadi anak ayah. Gak ada yang bisa ngabur kamu dari ayah. Pak? Pak? Ya. Kok bengong? Kenapa? Iya, Bi. Bi, tolong siap-siapkan semua barang-barang Suri. Kita mau pergi sekarang. Emang kenapa, Pak? Udah, Bibi nggak usah banyak tanya. Ini situasi genting. Nanti saya jelasin. Emang ada masalah Mas Suri, Pak? Saya bilang jangan banyak tanya. Ya, ikuti perintah saya. Ya, buruan ya, Pak. Iya, ya, Pak, sebentar. Pak Mirza, Bu Sisi, kami dari pihak kepolisian mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak. Ya, sama-sama Pak. Iya, Pak. Kami mau cari anak kami dulu ya Pak. Iya. Kalau ada keperluan apa-apa, silakan lapor ke kami. Iya pasti Pak. Siapa? Kami permisi. Terima kasih banyak Pak. Pak. Terima kasih. Barang-barangnya udah semua. Udah semua di sini, Pak. Pakaian Suri, botol minuman, segala macam susu udah disiapin semua. Udah, Pak. Udah di dalam sini semua, Pak. Ya sudah, kalau gitu kita jalan lewat belakang. Laut belakang. Iya kan saya bilang jangan banyak tanya. Udah yuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini strollernya di bawah juga. Iya, bawa semuanya. Coba sayang, takut sayang. Permisi. Rian? Rian. Ada siapa di depan ya, Pak? Itu pasti suara Mirza sama Sisi. Sekarang kita pergi. Iya, Pak. Iya, Pak. Keluar lu, gue tau lu ada di dalam. Hei. Apa jangan-jangan dia udah nggak ada ya? Masa iya sih? Feeling aku dia ada di dalam. Ya deh. Rian! Rian, keluar lo. Balikin anak gua. Rian. Aku nggak mau sampai misi kenapa-napa. Kita harus masuk Kamu tenang, nih. kamu tenang. Aku juga udah nelfon polisi tadi. Rian, keluar. Rian! Hei. Jangan sampai gua dobrak pintu lo ya. Gua tahu lo ada di dalam. Rian. Rian! Itu suara misi. Misi. Hei, buka pintunya. Kasih. Misi! Di mana misi? Ini kok sepi ya, sayang? Iya. Apa jangan-jangan udah kabur lagi? Apa jangan-jangan mereka udah tahu ya? Si Rian ini jangan-jangan udah tahu kalau misi itu anak kita. Enggak, Ge. Pelan-pelan kita mencari. Oke. Aku cari sana, aku ke atas. Yaudah. Misi? 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 Misi. Misi. Nak. Kita mau pergi kemana, Pak? Udah kayaknya banyak tanya. Yang terpenting kita pergi dari sini sekarang. Baik, Bos. Lagi gendong, Pak. Sudah jangan nanya saya, ya.
Ketemu nggak? Enggak. Wah, Aku udah kelilingin satu rumah ini tapi nggak ada. Aku nggak nemuin si Rian sama Missy, sayang. sama aku juga udah coba cari kemanapun juga nggak ketemu. Mirza gimana dong? Tenang. Sebentar. Nomor siapa nih? Halo? Tenang aja Mirza. Anak kamu aman sama saya. Di mana anak gua? Lo di mana? Kamu gak perlu tahu kemana. Yang pasti seperti saya bilang, anak kamu aman sama saya. Cepat kasih tahu gua sama Sisi. Di mana Missy? Ya, sayangnya saya nggak mau kembaliin Suri ke kamu. Suri? Siapa Suri? Hah? Nama anak gua itu Missy, bukan Suri. Ya terserah saya dong. Kalau saya mau namain anak ini Suri, memangnya kamu mau apa? Lo denger ya? Yang udah lo lakuin itu sama aja nyulik. Lo gak usah macem-macem, cepet balikin anak gua. Mirza, tenang. Sabar. Santai aja Mirza. Sejujurnya ketika saya nemuin anak ini tepat di depan rumah saya ngerasa anak ini seperti anak saya sendiri. Dan saya udah terlanjur sayang sama dia. Rian balikin anak gue. Apa-apaan sih? Udah nih gak usah cari gara-gara lagi. Oh ya? Oke. Saya bakal balikin anak ini. Saya bakal balikin Suri ke kamu. Gak usah basa-basi, lo mau apa? Cepetan. Bukan sesuatu hal yang sulit buat kamu penuhin. Sesuatu yang simpel sebenarnya. Cepetan, gue gak mau debat sama lo, gue gak mau basa-basi sama lo. Iya. Saya mau kamu penuhi permintaan saya. Syaratnya sangat mudah sekali, Mirza. Kamu mundur dari jabatan yang dikasih Papa ke kamu. Karena kamu gak boleh pegang anak perusahaan Papa. Gampang kan? Gila lo emang licik lo ya. Dan gak penting tau lo. Ya. Saya kamu bilang licik. Saya kamu bilang yang licik. Hah? Bukannya kamu yang licik yang udah ngambil hati Papa. Supaya kamu bisa ngerebut perusahaan Papa dari saya. Siapa yang licik? Hah? Sampah, lo harus denger ya. Bahkan bokap lo sendiri tahu. Dan dia sadar kalau anaknya kayak lo itu gak berkompeten sama sekali, makanya dia percayain orang lain. Dan gue malas berdebat sama lo, ini gak penting buat gue. Gue cuma mau ketemu sama anak gue. Iya. Saya nggak mau debat sama kamu. Percuma saya debat sama kamu. Itu cuma buang waktu saya. Jadi gimana? Daripada buang waktu, mending kamu keputusan sekarang. Kita deal atau enggak? Lu jangan bodoh ya. Lo sampai ngelakuin hal itu abis lu sama gue. Kamu nggak dengar apa yang saya bilang? Kamu harus mundur dari jabatan yang dikasih Papa ke kamu. Atau kalau enggak, Missy, anak yang lucu ini akan saya bawa ke luar negeri dan saya besarkan. Dan kamu sama Sisi nggak bakal bisa ketemu dengan Missy lagi. Gimana Mirza? Oh ya, kalau kamu diam, saya anggap kamu setuju. Sekarang kamu hubungin Papa dan bilang kalau kamu menolak jabatan yang beliau kasih ke kamu. Ya? Dan kalau kamu kasih tahu soal ini, saya anggap perjanjian kita batal. Yaudah sayang, tunggu apa lagi, kamu langsung telepon aja deh bos kamu. Iya sayang, pastilah aku bakal ngelakuin apapun untuk Missy balik lagi sama kita. Yaudah ya, kita langsung balik ke kontrakan, kita taruh dulu di sana. Iya, yuk. Lihat apa ya? Maaf Pak, apa kira-kira Pak Mirza turutin permintaan Papa? Permintaan saya? Memang kamu tahu dari mana permintaan saya? Maaf, kirain saya Bapak mau jabatannya Pak Mirza di perusahaan. Kamu yakin? Kalau itu yang saya ingin? Saya nggak tahu sih Pak. Ting. Apa? Missy, saya sayang sama Missy. Saya bingung antara milih Missy atau jabatan. Saya juga nggak tahu harus gimana untuk buktiin kalau ayah tuh sayang sama Missy.
sekarang saya ngerti. Tapi artinya ayah harus ngejauhin misi, atau ayah harus membaik misi ke orang tua misi. Ayah juga sekarang lagi dilema. Sekarang saya ngerti, Pak. Ternyata Bapak nggak bisa ngambil keputusan ya. Makanya Papa memaksa Pak Mirza untuk mengambil keputusan. Ya, kamu benar. Mirza yang megang alih keputusan saat ini. Masa depan misi itu tergantung Mirza. Karena apapun itu yang diambil, saya nggak peduli sebenarnya. Maaf, Bapak yakin nggak peduli? Antara saya nggak peduli atau saya nggak sanggup membalai misi atas dasar keinginan saya sendiri. Apa sayang? Hai, misi. Sa, gue belum bisa move on dari lo. Bukan berarti gue tuh nggak sayang sama anak istri gue, Sa. Han, lo tau gak sih gue tuh ngomong soal perasaan gue ke lo supaya gue lega, tapi gue malah bikin masalah baru. Jadi lebih baik kayak gue harus pergi sekarang. Sa, coba lo pikir lagi deh. Please, lo nggak usah pergi, Sa. Gue tadi juga kepikiran gue akan pergi dari kehidupan lo mungkin. Tapi setelah gue pikir lagi, kita udah mengutarakan perasaan kita masing-masing. Dan kita udah tahu perasaan kita dulu kayak apa. Terus, gue pikir kita nggak harus pergi kan? Gue nggak mau lo ninggalin Keisha. Kan udah gue bilang, gue nggak akan pernah mau ninggalin Keisha. Gue sayang sama Keisha. Bukan berarti lo harus pergi, Sa. Lo tau gak sih? Gue takut gimana kalau nanti perasaan gue makin besar ke lo. Dan nanti gue bisa ngelakuin apa aja supaya misahin lo sama Keisha. Gue gak mau, Van. Dan itu udah pernah terjadi sama Mirza. Gue gak mau sama sekali. Gue mau ngelakuin itu ke lo dan Keisha. Raisa, lo sekarang ikut gue pulang yuk. Maksud lo? Udah ikut aja, nanti gue anterin pulang deh. Yuk. Ayo. Nanti gue anterin pulang, tenang aja. Biasa. Hey, kok jadi diem gitu sih? Udah biasa aja jadi diri sendiri. Udah, ayo. Kayaknya setelah apa yang kita omongin tadi, ini semua gak akan jadi biasa aja deh, Van. Raisa, tapi Keisha itu nggak tahu apa-apa soal kita. Udah. Lo gak mikir ya? Dia pasti curiga. Dan gue yakin banget cepat atau lambat dia akan tahu. Karena lo tahu apa? Dia pasti tahu lo pernah punya ada perasaan sama gue. Dan gue sekarang punya perasaan sama lo, itu salah. Sa gini-gini ya. Lu dengerin gue ya. Sampai kapanpun. Hai, Hai, suami aku udah pulang kok. Kok ada Raisa sih, ketemu di mana? Iya tadi gue Lo kenapa ya? Kok kayaknya panik banget gitu, kayak nutupin sesuatu gitu loh. enggak. Enggak, gue tadi enggak, Raisa cuma gugup aja mungkin karena tadi aku ajakin makan bareng di rumah kita, Ki. Oh, makan bareng. Jadi lo mau makan bareng sama kita? Oh, enggak gini. Jadi tadi tuh Ivan nawarin untuk makan bareng. Gue juga nggak enak sih sebenarnya. Oh, nggak enak kenapa? Karena masa lalu kalian? Ah, maksud kamu masa lalu gimana, Ki? Ya masa lalu dimana kita semua musuhin Raisa. Ingat kan kamu?
Ya mungkin karena itu Raisa nggak enak. Oh, itu maksud kamu. Iya bener. Emang maksud kamu masa lalu tuh apa ya? Hah? Ya nggak apa-apa, Kay. Jadi Kay, maksud aku ngajak Raisa ke sini tuh ngajak makan bareng di rumah kita. Mengingat Raisa ini kan udah berubah jadi orang baik sekarang. Nah, dan dia juga udah move on dari kakak kamu. Nah, makanya aku ajakin makan di sini biar kita balik lagi akrab kayak dulu gitu. Oke, aku setuju kok. Aku juga lebih senang kali kalau kita semua bisa berdamai. Yuk, masuk ya. Ayo, Jadi, Raisa. Raisa, yuk. Ayo makan, Sa. Tuh apa sih? Kok nggak semangat gitu? Makannya nggak enak. Nggak enak kok. Terus kayak itu kayak ngelamun gitu. Kenapa sih? Oh, gue ngelamun. Oh, karena Oh iya sayang nih, aku ngam ya. nggak usah sayang. Mending kamu suapin Raisa aja deh. Kok jadi suapin Raisa sih? Mau ngomong apa sih? Kayak gue nggak ngerti. Ya soalnya Kay, kamu apa-apaan sih, Kay? sorry ya. Tadi tuh niatnya aku pengen lihat gitu sampai mana permainan kalian. Tapi aku nggak tahan. Permainan apa sih maksud kamu, Kay? Kamu kira aku nggak tahu gitu apa yang terjadi di antara kalian? Jadi kamu dari tadi pura-pura nggak tahu, Kay? Jadi selama ini lo pura-pura baik. Lo pura-pura nggak tahu kayak. Nggak usah gituin gue ya. Van, kamu tuh kenapa sih jahat banget sama aku? Aku tuh ngapain sih sampai kamu tuh tega ngehianatin aku? Kay, siapa yang hianatin sih, Kay? Gue minta maaf. Kalau gue emang ada perasaan sama Ivan. Sa, lu ngomong apa sih, Sa? Keisha harus tahu, Van. Dan kayak gue gak bermaksud untuk rebut Ivan sama sekali dari lo, sedikit pun. Karena gue udah pernah ada di posisi ini dan gue udah berubah. Gue gak mungkin ngerebut Ivan dari lo. Lo gak usah bohong deh ya. Gue gak bohong kok. Gue minta maaf. Cukup! Walaupun lo gak mau ngerebut suami gue, tapi lo pura-pura gitu di depan gue, tapi lo tetap ngejalanin hubungan sama suami gue di belakang gue, itu sama aja jahat ya, Sa? Gue gak ada hubungan apa-apa sama Ivan. Gue gak mau ada hubungan apa-apa juga sama Ivan. Gue tahu. Gue datang ke sini itu sebuah kesalahan. Sorry ya. Tadi tuh niatnya aku pengen lihat gitu sampai mana permainan kalian. Tapi aku nggak tahan. Permainan apa sih maksud kamu, Kay? Kamu kira aku nggak tahu gitu apa yang terjadi di antara kalian? Raisa. Kenapa juga gue mesti jatuh cinta sama dia? Kenapa Ivan? Gue tahu sih gue telat banget untuk nyadarin cintanya dia. Dan gue sekarang gak bisa apa-apa. Dia udah punya Keisha.
Hei Keisha, semua ini nggak bener sayang. Ini semua salah paham. Kamu bilang salah paham. Iya, kayak nggak mungkin aku lebih milih Raisa. Kamu itu istri yang sempurna buat aku, Keisha. Aku istri yang sempurna, kamu bilang. Kalau aku istri yang sempurna, kenapa kamu masih bisa suka sama cewek lain? Terus motif kamu tuh apa sih bawa Raisa ke sini, ha? Keisha, Kamu berdua-duaan sama dia, kamu mau ngajak dia nginep di sini gitu. kamu bilang aku suka sama Raisa itu dulu, Keisha. Setelah aku menikah sama kamu, perasaan aku itu udah hilang sama Raisa. Tapi kamu belum move on. Oke, nggak mungkin lah, Ke. Aku tuh ninggalin kamu demi Raisa, Ke. Kamu kira aku nggak denger gitu, ha? Omongan kamu sama Raisa tadi di depan pintu, kamu kira aku nggak denger? Kamu bilang salah paham. Iya, kayak nggak mungkin aku lebih milih Raisa. Kamu tuh istri yang sempurna buat aku, Aku Keisha. istri yang sempurna, kamu bilang. Kalau aku istri yang sempurna, kenapa kamu masih bisa suka sama cewek lain? Terus motif kamu tuh apa sih bawa Raisa ke sini, ha? Keisha, Kamu berdua-duaan sama dia, kamu mau ngajak dia nginep di sini gitu. kamu bilang aku suka sama Raisa itu dulu, Keisha. Setelah aku menikah sama kamu, perasaan aku itu udah hilang sama Raisa. Tapi kamu belum move on. Oke, nggak mungkin lah, Ke. Aku tuh ninggalin kamu demi Raisa, Ke. Kamu kira aku nggak denger gitu, ha? Omongan kamu sama Raisa tadi di depan pintu, kamu kira aku nggak denger? Jadi, kamu udah dengar obrolan aku sama si Raisa? Aku udah denger semuanya. Aku tahu kok. Kalau kamu takut ketahuan kan? Kalian berdua takut ketahuan. Dan sekarang semuanya udah kebongkar. Terus kamu maunya apa sekarang, ha? Mau aku? Maksudnya gimana sih? Mau aku apa? Aku tahu, kamu pasti nggak mau di sini kan? Kamu masih sayang sama Raisa kan? Yaudah kalau kamu sayang, kamu kejar di Raisa sekarang juga. Kayak nggak mungkin lah aku ninggalin kamu demi Raisa. Kamu yakin? Iya, aku yakin lah. Nggak mungkin, kayak aku ninggalin kamu demi Raisa. Nggak mungkin, kayak aku tuh sayang sama kamu dan aku nggak mungkin mau kehilangan kamu, kayak aku nggak mungkin ninggalin kamu. Tapi aku lebih mending kamu ninggalin aku. Terus kamu punya hubungan sama Raisa. Daripada kamu tetap sama aku, tapi kamu diem-diem di belakang aku selingkuh. Kayak siapa yang selingkuh? Aku nggak selingkuh, kayak siapa? Udahlah, Mas. Sandiwara kamu udah kebongkar. Siapa yang bersandiwara sih, kayak aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tuh cuma sayang sama kamu. Stop, Keisha. gak usah deketin aku. Aku gak masalah kok. Kalau kamu coba gitu buat ngubur kenangan kamu sama Raisa, ya udah. Tapi kalau Raisa udah sayang sama kamu udah bisa cium kok bau-bau pengadilan agama. Oke, kamu jangan sampai mikir di situ dulu, Oke. Enggak, kamu apa? Sekarang gini deh, kamu mau pergi apa enggak? Enggak. Kamu gak mau pergi? Enggak. Ya udah. Kalau kamu nggak mau pergi, biar aku aja yang pergi. Biar aku yang pergi, aku bawa Natasha, udah. Keisha. Katanya mau ada syukuran mereka gitu, sayang. Kok mereka belum ngalamin? Iya, nggak tahu ya. Mereka yang ngundang tapi mereka nggak ada. Lama banget, say. Mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya udah datang ya. Maaf ya, kayaknya syukurannya nggak jadi deh. Hah? Nggak jadi sih. Padahal tante udah lapar loh. Ada apa sih? Ada masalah? Enggak, sebenarnya Mirza ngundang semua datang sini kan karena sebagai syukuran atas kenaikan jabatan Mirza sebagai kepala cabang. Iya, terus gimana? Iya, sekarang cuma masalahnya kita nggak bisa lanjutin acara ini sekarang. Bukan berarti acara gagal, tapi percuma aja karena Mirza nggak akan ambil jabatan Mirza lagi sebagai kepala cabang. Tapi tenang, karena acara syukuran ini tetap berjalan. Cuma kita ganti aja syukurannya karena
karena sebenarnya Missy masih hidup. Hah? Kamu yang benar sih, Sa? Serius. Hah? Terus? Missy masih ada. Ya terus sekarang di mana? Itu dia masalahnya. Jadi Missy ini ditahan sama anaknya Bos Mirza. Anaknya bos kamu? Nah sekarang kita mau selesai dulu masalah itu. Dan intinya anak Bos Mirza ini nggak terima kalau jabatan kepala cabang itu dikasih ke Mirza. Jadi otomatis Mirza nggak akan ambil jabatan sebagai kepala cabang karena kita berdua mau nebus Missy. Ya, tapi nggak bisa gitu dong, Za. Kamu kan bisa bilang yang jujur sama bapaknya si anak yang jahat itu. Nggak bisa. Iya, masa depan kamu loh, Za. Jabatan itu bisa dicari ya, nggak bisa ditukar sama anak, tahu nggak? Makanya Bu, kita minta titip. Kita mau akses nitip dulu. aksa ya, Bu. Kita mau langsung urusin dulu. Kita mau cari Missy. Semuanya sekali lagi Mirza sama Sisi minta maaf ya. Za? Oh, Mirza? Anaknya nggak jadi orang kaya dong. Cepetan, ikut. Cepetan. Ayo cepetan, Yun. Beb, ini Apa? kita jadi ngikutin, Beb. Ya iyalah jadi. Saya itu nggak mau anak saya sampai kehilangan jabatan yang bergengsi itu. Aduh, nggak bakal ikhlas, Yuni. Nanti kita hidup susah terus dong. Ya udah, Ayo. terus sekarang kita mesti kemana? Ya kita ikutin dulu Mirza. Nanti di sana baru mikir mau ngapain. Yang penting anak saya nggak boleh kehilangan jabatan yang keren itu. Oke? Ayo cepetan yuk. Ayo. Ayo. Bentar ya. Jadi ada apa ini? Kok tiba-tiba kalian mau bahas hal penting sama saya? Iya, maaf ya. Kita mungkin nggak punya banyak waktu, Pak. Memangnya kalian mau pergi? Sayang, kamu tutup poin aja. Pak Bahri, sebelumnya saya minta maaf Pak. Karena ini sangat mendadak dan mungkin Bapak kurang senang untuk mendengar kabar ini Pak. Intinya saya mau mundur dari jabatan saya di kantor Bapak. Kenapa Mirza? Kamu nggak serius kan? Saya serius Pak. Tapi untuk alasan kenapa saya minta maaf karena saya nggak bisa kasih tahu ke Bapak. Oke, kalau mau keinginan kamu saya kabulkan. Kasih tahu alasannya sama saya. Kenapa kamu berubah pikiran? Pak, sekali lagi saya minta maaf Pak. Tapi benar-benar saya nggak bisa ngasih tahu ke Bapak alasan saya kenapa harus mundur dari jabatan yang Bapak kasih ke saya sekarang ini. Saya minta maaf ya Pak. Dan saya minta maaf karena saya dan istri saya nggak ada banyak waktu Pak. Saya permisi Pak. Permisi, Pak. Ini mau pada kemana? Iya, Mami sama Tante baru aja nyampe sini. Ini berarti Mami sama Tante Yuni emang sengaja kesini buntutin kita ya? Buat apa lagi sih? Tunggu. Tadi sebenarnya kalian abis ketemu sama siapa sih? Hah? Nggak penting juga Mi, orang kita udah selesai juga urusannya. Penting dong. Jangan gitu Ayo masuk yuk. Mau ngapain lagi sih Mi? Mi, ini kita nggak ada banyak waktu Mi. Kita mau ngurusin misi. Bukan gitu, Za. Maksudnya gini loh. Supaya kamu itu harus terus terang. Kalau kamu itu tidak jadi mengundurkan diri. Ya, kamu tetap mau jadi kepala cabang. Ayo ngomong, Mami bantuin. Nggak, Mi, nggak Ayo. perlu. Udah Mi, makasih banyak nggak perlu. Jabatan buat Mirza nggak penting. Yang penting Mirza ketemu sama Mirza. Ya tapi kan kamu harus jelasin. Nggak perlu Mi, udah mau jelasin apa lagi? Mirza udah selesai. Yang kenyataannya. Tante, kalau misalnya kita ngomong jujur apa adanya, nanti bisa-bisa tuh Missy dibawa pergi ke luar negeri sama Rian. Ya udah, tinggal bilang aja itu ke bos kamu. Kalau kamu itu gak bisa ngambil kenaikan jabatan itu gara-gara kamu udah diancam sama siapa sih? Iya, Si Rian itu. Iya, jujur itu lebih baik dari kebohongan. Ya Ya udah kan? aja kamu diancam Kita makanya buang waktu kalau gini caranya udah ya. Oh, jadi gitu. Jadi itu alasannya kenapa kamu mundur? Bukan gitu, Za. Maksudnya gini loh. Supaya kamu itu harus terus terang. Kalau kamu itu tidak jadi mengundurkan diri. Ya, kamu tetap mau jadi kepala cabang. Ayo ngomong, Mami bantuin. Nggak, Mi, nggak Ayo. perlu. Udah Mi, makasih banyak nggak perlu. Jabatan buat Mirza nggak penting. Yang penting Mirza ketemu sama Mirza. Ya tapi kan kamu harus jelasin. Nggak perlu Mi, udah mau jelasin apa lagi? Mirza udah selesai. Yang kenyataannya. Tante, kalau misalnya kita ngomong jujur apa adanya, nanti bisa-bisa tuh Missy dibawa pergi ke luar negeri sama Rian. Ya udah, tinggal bilang aja itu ke bos kamu. Kalau kamu itu gak bisa ngambil kenaikan jabatan itu gara-gara kamu udah diancam sama siapa sih? Iya, Si Rian itu. Iya, jujur itu lebih baik dari kebohongan. Ya Ya udah kan? aja kamu diancam Kita makanya buang waktu kalau gini caranya udah ya. Oh, jadi gitu. Jadi itu alasannya kenapa kamu mundur? Enggak, Pak. Aduh, Mirza gimana nih?
Nanti anak kita malah dibawa ke luar negeri lagi. Ingat ya, nggak ada yang dibawa ke luar negeri. Ya udah, ayo ikut saya. Oh yes. Ayo ikut yuk. Ayo ikut semua yuk. Ayo ikut dong. Dia tadi tinggalin sih Mbak. Gimana sih? Ih, Mirza tuh ya sama Sisi ya kacang lupa kulit ya. Kita udah capek-capek kesini malah kita ditinggal, ya kan? Ini kan gara-gara kita nih. Udah kita makan aja dulu Mbak. Nggak mau nggak punya duit. Ya mau kemana Udah lagi? pulang aja pulang. Rian. Papa kenapa bisa tahu aku ada di sini? Ya, tadi Papa tanya Binem. Makanya Papa langsung samperin kamu ke sini. Memang ada apa? Kamu ngapain juga nginep di hotel seperti ini? Seperti orang lagi lari aja. Lari? ya enggak lah. Aku tuh cuma pengen cari suasana baru aja. Gitu. Itu udah poin aja lah Pak. Papa kesini mau ngapain? Ya, Papa lagi kecewa ini. Kecewa kenapa? Enggak lah, nggak apa-apa. Papa juga cuma sebentar. Kayaknya perhatiannya Rian udah berhasil teralihkan ya. Sayang, kita mulai kesana aja. Siap. Suara apa itu? Rian, kamu jangan alihkan pembicaraan dong. Enggak. Aku cuma curiga, itu tadi barusan suara apa? Kamu fokus aja sama Papa. Soalnya Papa lagi emosi ini. Kayaknya aman deh. Kamu masih ingat kan kamarnya? Ingat, biasa. Emosi kenapa? Ternyata Papa baru tahu Mirza itu orang yang nggak bisa diandelin. Dia baru aja mutusin mengundurkan diri dari perusahaan Papa. Kamu tahu nggak itu? Ya, kan dari awal aku tuh udah bilang sama Papa. Mirza itu nggak sebaik yang Papa pikir. Tapi Papa nggak pernah mau dengerin aku. Sayang, sabar ya. Bentar lagi papanya dateng. Tunggu ya sayang ya. Masih lama nggak ya Pak Rian ngobrolnya sama Pak Bahri? Aku takut kemalaman nih mau pulang. Iya sebentar. Sebentar ya sayang ya. Bentar. Sebentar. Aduh, ya ampun. Ya ampun. Misi. Bener ini misi. Ya, sayang makan. Sayang banget. Yuk, kita langsung bawa yuk. Aduh, yaudah. Aduh, sayang, ini tahu. Dadah. Tunggu. Kalian mau bawa kemana anak itu? Mau saya lapor polisi nggak? Ini anak saya. Mau saya lapor polisi? Enggak. Jadi Mirza beneran udah mundur dari jabatan yang Papa kasih. Tapi dia kasih tahu nggak alasannya? Kok kamu ngomong gitu? Emangnya kamu tahu alasan Mirza mengundurkan diri kenapa? Enggak, Rian nggak tahu. Ya karena Rian nggak tahu makanya Rian nanya ke Papa. Oh, Papa kira kamu tahu. Enggak, Rian nggak tahu. Terus jabatan yang kosong itu bakal Papa kasih ke siapa? Siapa ya? Sepertinya Papa mau kasih jabatan itu sama kamu. Kenapa? Kok kelihatannya kamu nggak senang? Oh enggak. Rian senang kok. Seharusnya kamu nggak senang, Rian. Lo, memang kenapa, Pak? Soalnya semua yang Papa bilang tadi bohong, Rian. Pak. Mirza, Sisi.
Kenapa kalian ada di sini? Oh ya, Papa sama Mirza? Apa? Lepasin, Mir. Lu yang udah baik gua. Lepasin, Mirza. Lu nggak bisa dipercaya. Apa? Rian, lepasin Mirza, Rian. Lepasin. Seharusnya Papa yang marah. Kamu sudah berbuat keji seperti itu. Kamu sudah misahin bayi sama orang tua kandungnya, tahu nggak? Kamu tahu nggak perbuatan kamu ini kriminal? Papa bisa aja telepon polisi sekarang untuk tangkap kamu. Tahu? Papa. Sebentar, Pak. Ren itu orang baik, Pak. Ren itu orang baik. Ya. Orang baik milik baik. Ya. Nanti kamu jelasin aja sama polisi. Justru saya udah ngerawat misi dari kamu. Kamu jelasin aja nanti sama polisi. Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perlu saya kejar, Pak? Nggak usah. Nggak apa-apa. Sekarang kalian pulang aja. Biar Rian itu saya yang urus lah. Yang paling penting saya sekarang tahu kedok busuknya anak saya itu. Saya minta maaf sama Bapak. Kenapa kamu yang minta maaf, Mirza? Ya, semuanya jadi kayak gini kan. Ya, saya nggak akan pernah tahu kalau kejadiannya kayak begini, Pak. Ya, ini memang salah saya. Ya, saya yang salah didik dia. Ya udah, sekarang kalian pulang, kasihan anak ini. Ya udah lama pisah dari orang tuanya, ya. Biar saya antar ya. Makasih, Pak. Yuk. Kenapa mereka belum ada kabar juga ya? Iya, saya juga khawatir kan ayana naon tuh di antara mereka teh. Naonnya? Mendingan kamu telepon aja, Kang. Kalau saya telepon, saya takut ganggu mereka. Mereka kan lagi nyelesain masalahnya. Tapi kan minimal kan tahu kabar mereka tuh kumaha gitu loh. Menurut aku sih istri kamu benar. Ada baiknya kamu telepon Mirza atau Sisi. Jadi kita semua yang ada di sini kan jadi lebih tenang. Ya sudah, saya coba telepon Mirza ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keisha? Kamu kenapa sayang? Iya, habis nangis ya. Keisha, kamu kenapa? Ya ampun Keisha. Keisha, kamu kenapa nak? Ini siapa sih nyakitin hati kamu? Hah? Ayo bilang sama Mami. Siapa? Biar Mami samperin. Siapa? Keisha duduk dulu deh Keisha. Biar tenang kamu. Udah nggak apa-apa. Ini semua gara-gara Ivan nih. Hah? Ivan? Emang dia ngapain kamu lagi sih, Kay? Kay, cerita Kay. Ada apa kamu sama Ivan? Kamu ribut sama Ivan? Iya, Pi. Kay, ribut tapi kenapa kamu mesti kabur dari rumah? Apa kamu nggak bisa selesaiin masalah kamu sama Ivan? Nggak bisa, Pi. Kali ini nggak bisa. Aku nggak bisa maafin Ivan soalnya... Soalnya apa, Kay? Dia selingkuh sama Raisa. Raisa? Dia selingkuh sama Raisa? Aduh, kok bisa sih, Kay? Nggak tahu, Mi. Mereka kayaknya saling mencintai banget, Mi. Ya ampun. Raisa lagi. Anak itu nggak habis-habis yang merusak rumah tangga orang lain. Ini nggak bener banget ya, Ivan ya? Udah 2 kali kan dia? 2 kali selingkuh kan? Selalu nyakitin hati kamu kan, Kay? Ini nggak bisa nih dibiarin. Kayak gini, si Ivan nih. Ya, betul. Udah Elsa. Udah biarin anak kamu teh butuh ketenangan. Kalau gitu kamu ke kamar aja sama Ambu ya, sayangnya. Iya, Bu. Ivan ya, kurang ajar tuh anak. Nggak tahu diri banget sih. Udah 2 kali dia selingkuh. Terus yakin Keisha terus. Biar nanti saya kasih pelajaran tuh si Ivan. Kurang ajar. Kamu kayaknya harus minum dulu deh, Kay. Biar tenang gitu. Makasih, Ambu. Kamu butuh apa lagi? Biar Ambu bikinin mau makanan. Nggak usah, Bu. Aku nggak butuh apa-apa kok. Aku sekarang cuman butuh orang yang bisa ngertiin aku. Kalau ada yang mau diceritain sama Ambu, kamu cerita aja. Siapa tahu ya paling nggak Ambu bisa bantuin kamu supaya kamu bisa lebih tenang lagi gitu. Sok. Ya, aku nggak nyangka aja, Bu. Aku nggak nyangka kalau Ivan sama Raisa tuh tega gitu ngelakuin itu sama aku. Ya aku kira setelah aku nikah sama Ivan, terus aku punya Natasha,
Ivan tuh akan ngelupain Raisa, cinta pertama dia, tapi nyatanya aku nggak bisa nggantiin Raisa di hati dia. Ya, Ambu ngerti sayang. Ambu teh ngerti pisan apa yang kamu rasain sekarang. Tapi menurut Ambu, apapun keputusan kamu, kamu harus mikirin anak kamu juga ya. Karena Natasha kan belum ngerti apa-apa. Dia masih suci, belum ada dosa. Jangan sampai anak kamu tuh tersakiti akibat keputusan yang salah dari kedua orang tuanya. Ya. Iya, Bu. Sabar ya sayang ya. Ya ampun, Ibu cari-cariin kamu. Kenapa sih? Kok mukanya murung gitu? Sedih? Kamu lagi sedih? Bu, aku mau kali ini, Bu, kabulin permintaan aku ya, Bu. Kabulin permintaan kamu apa ya? Aku mau kita pindah ke Sukabumi. Apa? Kita pindah ke Sukabumi? Ini serius? Tapi sebenarnya ada apa ya, Sa? Kok kamu tiba-tiba mau pindah ke Sukabumi? Gak ada apa-apa kok, Bu. Aku cuman mau kita hidup tenang aja, Bu. Enggak, kamu bohong. Ibu tahu pasti kamu sedang ada masalah. Atau kamu menyembunyikan masalah dari Ibu. Cerita aja sama Ibu. Ibu nggak apa-apa kok. Ada apa sih? Gak ada apa-apa kok, Bu. Sa, kamu jangan bohong ya. Ibu tahu pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Ibu. Apa? Cerita aja sama Ibu. Aku udah kecewain orang lain, Bu. Kamu kecewain orang lain siapa? Aku suka sama suami orang. Mirza, ya. Terus siapa? Ivan. Ivan? Ya ampun, Sa. Kamu ini gimana sih? Kemarin kamu suka sama Mirza, sekarang sama Ivan. Ivan itu udah punya anak dan istri kan? Wih, aku juga gak ngerti sama perasaan aku sendiri. Dulu waktu dia benar-benar cinta sama aku, ngejar-ngejar aku gak ada. Aku gak cinta sama sekali, tapi sekarang dia udah punya Keisha, udah punya anak juga. Aku baru ngerasain itu, Bu. Aku juga gak ngerti. Ini pasti ada yang salah sama kamu. Kenapa kamu selalu suka sama laki-laki yang udah berumah tangga? Kan kamu ngancurin orang. Enggak, ini udah makanya itu kita pindah ke Sukabumi ya. Raisa gak mau ngancurin rumah tangga orang. Oke, kamu mau kita pindah ke Sukabumi ya? Tapi ada syaratnya. Apa? Aksa harus ikut kita pindah ke Sukabumi. Iya, tapi... Udah. Ibu nggak mau tahu. Kalau kamu bawa Aksa, kita pindah bareng-bareng ke Sukabumi. Kita tinggal di sana, kita hidup tenang. Tapi kalau kamu nggak bawa Aksa, ya udah kita di sini aja. Ya, udah. Terserah. Pilihan ada sama kamu. Apa sebaiknya aku telepon Sisi dan minta Aksa kembali ya? Daripada aku nggak bisa pergi dari sini dan ibu berbuat nekat lagi, mendingan aku telepon Sisi deh. Kamu pulang juga, Nak. Aku seneng nih, Mirza. Akhirnya kita bisa kumpul lagi bertiga kayak gini. Apa kabar aku? Saya ngeliatnya aku udah kangen banget pegang-pegang kayak gini. Oh iya, itu papa ya. Papa. Mama. Aduh, misi Kita kamu. lama-lama tambah putih ya. Iya, kayak papahnya ya. Gitu. Kayak papahnya apa kayak mamanya kalau putih? Iya, nggak mungkin kamu lah. Makasih ya, kamu masih aja rasis ya. Bentar. Misi sayang. Raisa. Ya, halo Raisa. Halo, Sisi. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada apa? Aku mau ambil Aksa. Aku mau ngerawat Aksa. Kenapa tiba-tiba lo pengen ambil Aksa lagi? Bukannya lo udah titipin Aksa ke gue? Sebenarnya ini udah aku pikirin dari lama. Cuman aku bisa bilang sekarang.
Tapi kan bukannya lo sendiri yang bilang, katanya lo nggak apa-apa Aksa ada di kita dulu karena supaya Aksa makin deket sama papanya kan? Iya, oke, aku minta maaf sih, tapi sekarang kondisinya udah beda dan ternyata aku juga nggak bisa jauh dari Aksa. Gimana ya, walaupun Aksa emang bukan anak yang gue lahirin, tapi gue tetap ngerasa berat aja sih kalau tiba-tiba harus berpisah kayak gini dari Aksa. Lagian juga bukannya lo masih harus jalanin pengobatan ya. Gue cuma takut kalau nanti Aksa sama lo takutnya tiba-tiba kejadian kayak dulu gimana atau membahayakan Aksa. Aku janji kok, aku akan ngerawat Aksa dengan baik. Aksa akan aman sama aku. Sebenarnya gue agak berat sih ngelepasin Aksa. Aku janji kok, aku akan ngerawat Aksa dengan baik. Sayang, nggak apa-apa. Kamu harus bisa ikhlasin Aksa. Karena mau gimana pun juga Raisa kan emang ibu kandungnya Aksa, ya? Ya udah deh, tapi lo harus janji ya. Lo jangan sakitin Aksa. Aku janji, pasti. Yaudah kalau gitu berarti kita ketemu langsung di kontrakan aja ya. Yaudah, aku kesana sekarang ya. Oke. Sayang, jangan sedih ya. Terus juga yang penting kita masih tetap bisa ketemu sama Aksa. Dan lagi pula gini, ya biar Aksa diurus langsung sama ibu kandungnya. Nggak apa-apa ya. Yang penting ini kan anak kita juga udah balik lagi. Iya. Makin mirip papa sih. Aduh. Ya, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini datang juga. Aduh, kita udah nungguin dari tadi deg-degan, Gesa. Iya, maaf tadi. Kenapa kalian nggak kabarin? Om, saya dan Sisi minta maaf karena tadi emang bener-bener buru-buru. Sampai akhirnya Misi bisa pulang. Terusin, kelanjutannya gimana ceritanya? Kan pengen tahu. Iya kan, jadi rencana kita tadi berhasil kan, Zah? Ya kalian teh kepo terus kerjaannya teh. Kok kepo? Dengar dulu jelasin. Ini nggak apa-apa kan, tapi nggak diapa-apain kan Misi, aman ya? Ya, alhamdulillah. Misi aman. Dan emang tadi kalau Mami sama Tante Yuni nggak ngomong pas ada Pak Bahri, mungkin Pak Bahri nggak akan tahu juga kelanjutannya harus kayak gimana. Misi di sana siapa yang jaga? Nah, di sana, jadi intinya setelah tadi kejadian di kafe, kita langsung pergi ke hotel tempat di mana Misi ada di sana. Dan Pak Bahri langsung ngomong ke Rian, anaknya, ya anak bos Mirza tadi itu, ya untuk mancing pembicaraan sampai akhirnya mereka lengah dan pembantu yang jaga lengah, ya Misi langsung dipanggil. Dan alhamdulillah ternyata selama ini Misi dirawat baik. Alhamdulillah ya. Sini atuh. Ya Bu. Kangen pisan Amika sama Misi. Masya Allah. Tapi gemuk kan ya sekarang ya? Makin mirip kamu. Putihnya mirip saya. Oh iya, tadi Raisa sempat nelfon. Hah? Ngapain Raisa nelpon? Mau ngapain lagi dia? Kenapa emosi sih? Ya emosi lah. Mau ngapain dia coba? Raisa nelpon karena emang mau ngambil Aksa dari kita. Enak aja mau ngambil Aksa. Itu pasti dia mau bawa Aksa sama si Ivan tuh, kabur berdua. Apaan sih, kenapa jadi Ivan urusannya? Iya. Udah Deza, kamu nggak ngerti kan masalahnya? Kamu tanya aja deh sama yang lain deh, Mami emosi. Emosi banget. Apa ya, kenapa? Emang Ivan bikin masalah? Parah. Jadi tadi Keisha itu cerita kalau Ivan teh selingkuh sama Raisa. Masa sih? Masa sih? Itu bener, Pi? Udah deh, tanya aja sendiri deh. Iya Mirza, tadi Keisha datang bawa Natasha, terus matanya semua bekas nangis. Terus Keisha sekarang gimana? Ada di kamar, dia lagi istirahat. Kita samperin dulu deh. Aku juga. Iya. Oke. Udah jangan nangis, Kay. Kakak pengen nanya itu yang diomongin orang-orang semua di luar tuh benar? Benar kayak gitu? Iya, Ivan selingkuh. Kamu yakin, Kay? Iya, aku yakin. Soalnya aku dengar sendiri kalau Raisa sama Ivan bilang kalau mereka saling cinta, Kak. Keisha, coba deh kamu tenang dulu. Kamu jangan langsung ambil kesimpulan kayak gini. Emang kamu bener-bener dengar dan lihat sendiri kalau Iya, aku beneran lihat sendiri. Sih,
Gimana kita bisa percaya sama Raisa, coba? Ya aku yakin banget Raisa yang mulai kan. Makanya aku juga kira kalau Raisa tuh udah aja. Gila, aku masih gak percaya sama ini semua. Ternyata emang bener sih. Dia gak ngobrol-ngabrik ke urusan rumah tangga kita. Tapi Keisha sama Ivan. Tenang ya, ini bisa diomongin baik-baik kok. Kakak yakin banget. Ya. Ivan. Suruh dia keluar, Kak. Bentar. Coba jelasin sama gue. Ini bener. Hah? Apa yang diomongin Keisha barusan itu benar sih? Lo kenapa, Van? Cuma laki-laki brengsek, Zan. Yang tega menghancurkan rumah tangga gue karena perempuan lain. Apa pertanyaan gue kok bisa? Hah? Iya, gue hilaf, Zan. Hilaf lo? Oke. Aku minta maaf. Nah, iya. Oke. Gini. Ivan salah, ya. Dia mau salah. Tapi dia nggak lari dari masalah dia. Dia mau coba untuk lurusin ini semua. Kasih dia waktu bentar. Ngomong sama dia. Oke, terus aku harus apa biar kamu bisa maafin aku, ha? Aku minta kamu keluar. Kamu keluar sekarang juga. Oke, kamu nggak kasihan sama Natasha, Ke? Kalau dia tumbuh besar nanti tanpa seorang bapaknya. Kamu berani ngomong gitu sama aku? Di mana pikiran itu? Di saat kamu mau selingkuh? Kamu nggak pikirin anak kamu nggak pikirin istri kamu. Bentar, kayak ngomongin baik-baik ya. Yuk, ngomongin baik-baik dulu bisa. Nggak mau. Aku mau dia keluar sekarang juga. Aku nggak akan maafin kamu. Aku minta cerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, rame banget. Ada apa nih? Kamu tuh bisa-bisanya datang kayak nggak ada masalah tanpa dosa begini? Maksud Ambu apa ya? Kamu tuh udah ngancurin rumah tangga orang, tega-teganya kamu tuh begitu. Reza, kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak sih? Kamu ganggu Ivan. Ivan itu siapa? Suaminya anak saya, Keisha. Berani-beraninya kamu ya? Raisa, saya pikir ya, kamu itu pelakor yang udah insaf. Ternyata belum. Jadi kalian udah tahu masalahku sama Ivan? Keisha udah cerita semuanya. Kenapa kamu lakukan itu? Raisa minta maaf. Semuanya. Udah, Raisa tahu Raisa salah. Udah sebaiknya kamu keluar dari rumah ini ya. Kamu jangan ganggu lagi rumah tangga Keisha. Ngerti nggak? Raisa emang akan pergi jauh dari kehidupan Keisha sama Ivan. Dipegang itu omongan ya. Jangan tobatnya itu cuma tobat sambal. Sekarang tobat, besok kambuh lagi. Tante ini sama yang lain tenang aja. Aku benar-benar akan pergi. Itu kayaknya Raisa udah datang deh. Aku coba samperin keluar dulu ya. Ya udah, sekarang aja pergi. Ngapain? Masih lihat-lihat di sini, ha? Sana pergi cepetan. Pergi, saya bilang mau pergi. Kamu ngapain lagi sih? Sisi, perempuan kayak dia kamu gak usah bela-belain deh. Buat apa sih? Tante, Raisa datang ke sini kan karena ada tujuannya. Dan sekarang biar Raisa ngobrol dulu sama aku sebentar. Ya udah, kalau mau ngobrol aja di sini. Gak usah lama-lama. Biarin aja mereka ngobrol untuk menyelesaikan masalah mereka. Udah deh, kamu gak usah ikut campur deh. Ini urusan anak saya. Anak saya yang diselingkuhin sama si Ivan. Sama dia nih. Hah? Biarin aja sebentar. Kita cuma ngobrol bentar doang kok. Berdua aja. Ya udah, kalau gitu cepetan kamu bawa dia keluar. Saya nggak mau lihat muka dia. Benci saya. Sar pelakor. Emangnya planning lo kayak gimana, Raisa?
Habis ini aku bakalan pindah ke Sukabumi sama ibu dan Aksa. Ya lo lihat kan, kayaknya situasi lagi semuanya lagi emosional gara-gara ini. Nggak apa-apa kok. Emang udah sepantasnya aku digituin dan ini semua juga salah aku. Aku punya perasaan sama suami orang dan jujur aku bener-bener nyesel banget udah ngelepasin dia dari hidup aku dulu. Gue yakin lo bisa jaga Aksa baik-baik kok. Makasih ya sih selama ini lo jagain Aksa. Nggak masalah kok, malah sebenarnya kan gue udah nganggap Aksa kayak anak gue sendiri. Nanti kalau lo kangen sama Aksa, lo boleh banget datang Sukabumi kapanpun yang lo mau. Makasih ya Raisa. Kebalik sih, harusnya aku yang makasih sama lo. Buat? Buat semuanya. Karena udah ngurus Aksa. Dan aku juga mau minta maaf karena aku pernah jahat sama kamu. Lo gak perlu minta maaf kalau soal itu. Karena jauh dari sebelum ini semua, gue udah maafin kok semua perbuatan lo. Aku juga gak tahu kenapa aku bisa sejahat itu sama kamu. Padahal kamu orang baik. Emang terkadang dalam hidup itu penyesalan selalu datangnya terlambat. Tapi kan yang paling penting sekarang lo udah berubah dan lo udah bukan Raisa yang dulu lagi. Aku janji sama diri aku sendiri untuk jadi lebih baik dari sebelumnya. Ya udah kalau gitu, sekarang aku pamit ya sih. Salam untuk semuanya. Aksa, mulai sekarang kamu dijaga sama Mama Raisa ya. Harus jadi anak yang pintar. Udah gede harus jagain mamanya. Ya kalau gitu, aku berangkat sekarang kali ya. Nggak enak kelamaan. Aku ambil tas dulu. Oh, oke. Berduanya sih. Ya udah, gue masuk dulu ya. Makasih sih. Aku nggak boleh egois. Semoga setelah kepergian aku, Ivan bisa baikan lagi sama Keisha. Aku cinta sama Ivan, tapi aku sadar kalau aku dan Ivan gak akan mungkin bisa bersatu. Sisi benar, kelak suatu saat nanti, aku akan menemukan kebahagiaan aku sendiri tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Kak Raisa? Ajeng? Iya? Apa Kak Raisa sama ibu mau balik ke Sukabumi? Terus Ajeng gimana dong? Kalau menurut kakak sih lebih baik kamu tetap tinggal sama Tante Tiara. Kakak yakin kamu juga akan lebih bahagia di sini. Tapi Ajeng jadi nggak enak, Kak. Nggak enak kenapa? Ya masa Ajeng enak-enakan di sini terus Kak Raisa sama ibu ke Sukabumi? Enggak dong Ajeng, kita juga bahagia kok. Apa ibu nggak bakalan marah sama Ajeng? Ya enggak lah, kenapa harus marah? Ya, terus nanti kalau Ajeng kangen sama Kak Raisa sama ibu atau Aksa gimana dong? Gini, Ajeng tinggal pergi ke Sukabumi. Ajeng mau nginep berapa lama pun juga boleh, kan itu rumah Ajeng juga. Kasih ya Kak. Ajeng, kamu baik-baiknya di sini. Salam sama Tante Tiara, sama Om Pram, sama yang lain juga. Kakak juga hati-hati ya. Semoga kita bisa cepat ketemu di suasana yang lebih baik. Kakak jalan dulu ya. Gue minta kamu keluar sekarang juga. Ivan keluar. Sabar. Aku capek Kak, tolong Kak usir dia. Aku gak mau lihat
Iya, bukan iya. dia, Kak. Dia udah tega selingkuh. Ya oke, aku keluar, Ki. Apa? Maksud lo apa? Lo mau nyerah gini aja? Ya enggak lah, Za. Gue gak bakal nyerah, Za. Ya, gue cuma mau Keisha itu biar tenang dulu, Za. Oke. Kamu dengar baik-baik ya, Ki. Sumpah demi Tuhan, Ki. Aku gak akan pernah mau cerahin kamu, Ki. Dan aku akan nunggu kata maaf. Biar kamu maafin aku, Ki. Ivan, kurang ajar kamu ya. Dasar tukang selingkuh kamu. Berani-beraninya kamu jahat sama anak saya. Elsa, udah Elsa. Jaga emosi kamu, Elsa. Gimana sih? Gimana bisa jaga emosi? Dia ini memang suami yang gak bertanggung jawab. Kerjaannya selingkuh terus, ya kan? Aku aja kamu. Tenang dulu. Iya, Mi. Aku tahu aku salah, Mi. Ya terus? Aku mau minta maaf juga sama Mi. Enak aja kamu segampang itu. Mami mau kamu cerai sama Keisha. Sama 2 kali. Ini 2 kali. Kamu pulang aja, Van. Iya. Papi, maafin aku ya, Pi. Aku udah ngecewain Papi. Van, ingat janji kamu ya. Kamu janji untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangga kamu. Jangan bikin kesalahan lagi. Iya, Pi. Enak aja main pergi aja. Ivan, saya belum selesai sama kamu. Ngajar dia. Kita ngapain sih kesini? Kamu tuh ada-ada aja deh. Iya, ngapain ya kesini enaknya? Bentar, ini rumah siapa? Kita main asal masuk aja lagi. Nah, kita... Assalamualaikum. 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 Kamu sama rumah siapa coba? Sama yang punya rumah. Coba assalamualaikum sama yang punya rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Kok kenapa sih? Kok pada kumpul di sini semua? Emang ada acara apa? Ada acara apa ya? Kan tadi kamu nanya assalamualaikum, terus aku jawab waalaikumsalam. Artinya rumah ini rumah siapa? Rumah siapa, Mirza? Serius, jangan bercanda terus, Angelas. Apa ini, kita di rumah siapa nih? Kenapa pada ngumpul? Di rumah siapa sih? Ini aku juga nggak tahu ya. Enaknya jadi rumah siapa? Enak nggak nih kalau jadi rumah kamu? Mau nggak ini jadi rumah kamu? Kamu mau ngebohongin aku ya? Aku bohong sih kok nggak mau ini jadi rumah kamu. Masalahnya kamu nggak mungkin bisa beli rumah kayak gini. Kok gitu sayang? Kok gitu? Mirza benar sih. Ini memang rumah baru kalian. Masa sih? Ya. Rumah kamu? Apa? Masa sih? Kok bisa sih? Rumah ini saya berikan sebagai bonus buat Mirza. Karena sejak dia pimpin perusahaan berkembang pesat dan banyak untung buat perusahaan. Alhamdulillah. Udah percaya ini rumah kamu? Iya, selamat ya. Ini kan hasil kerja keras dan pencapaian kamu. Kan karena doa dari kamu. Aduh, kok diinjek sih? Aduh, gak sengaja, ya ampun. Gak sengaja. Rese ya? Hey guys, Tante Yuni udah nyiapin karaokean lo di sana. Kita nyanyi-nyanyi yuk. Yuk. Kebetulan Sisi mau nyanyi, kan sore bagus. Saya nyanyi.